Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arzela Rivelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bank sentral. Nah, bank sentral sendiri di sini artinya lembaga negara yang mempunyai wewenangan untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia. Penjelasan dari UUD 45 pasal 23 ayat 3. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya. Bank Indonesia merupakan badan hukum berdasarkan UU nomor 23 tahun 1999. Nah, di sini bank sentral juga mempunyai fungsi. Fungsinya yaitu 1. Pelaksanaan kebijakan moneter dan keuangan. Kedua, memberi nasihat kepada pemerintah di bidang moneter dan keuangan. Ketiga, melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan perbankan. Keempat, sebagai bankers bank. Kelima, memelihara stabilitas keuangan nasional. Keenam, melancarkan pembiayaan pembangunan ekonomi. Ketujuh, mendorong pengembangan sistem perbankan yang sehat. Nah, di sini ada tujuan dan tugas pokok Bank Indonesia. Tujuannya mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas pokoknya yaitu 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Bank Indonesia sebagai pelaksanaan kebijakan moneter. 1. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. 2. Pengendalian moneter. Di sini ada operasi pasar terbuka atau OPT, rupiah dan valuta asing. Kedua, penetapan tingkat diskonto. Ketiga, penetapan cadangan wajib minimum. Keempat, pengaturan kredit atau pembiayaan. Selanjutnya, melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. Bank Indonesia sebagai pengatur sistem pembayaran. Di sini ada melaksanakan dan memberi persetujuan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Kedua, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran menyampaikan laporan kegiatannya. Ketiga, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Keempat, berwenang mengatur sistem clearing antar bank. Kelima, satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan menyebarkan uang rupiah. BI sebagai pengawas bank. 1. Memberi dan mencabut izin usaha bank. Kedua, melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung kepada Bank Indonesia. Ketiga, menetapkan ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian atau prudential banking. Keempat, mewajibkan bank menyampaikan laporan serta melaksanakan pemeriksaan terhadap bank. Kelima, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Keenam, pemerintah wajib berkonsultasi dengan Bank Indonesia dalam penerbitan surat utang negara atau SUN. Nah, di sini ada instrumen moneter bank sentral, yaitu 1. Operasi pasar terbuka atau OPT. Kedua, penetapan tingkat diskonto. Ketiga, giro wajib minimum. Keempat, instrumen tambahan. Nah, di instrumen tambahan ini ada moral suasion, legal lending limit atau 3L, loan deposit ratio atau LDR, dan yang terakhir capital adequacy ratio atau KAR. Tugas selain Bank Indonesia yaitu hubungan internasional. Di sini tugasnya melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain, lembaga keuangan internasional. Kedua, atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman dari luar negeri, menata, usahakan, serta menyelesaikan kewajiban pemerintah. Ketiga, bertindak atas nama negara sebagai anggota pada lembaga internasional atau multilateral.
Usaha-usaha Bank Indonesia selaku bank sentral. Ada memeriksa dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran. Kedua, menjalankan pemerintah untuk pemindahan uang. Ketiga, menerima pembayaran atas tagihan kertas berharga. Keempat, memberikan jaminan bank atau bank garansi. Kelima, membeli dan menjual. Di sini ada wesel yang diakseptasi oleh suatu bank. Ada kertas pembendaharahan atas beban negara. Selanjutnya surat utang negara, dan terakhir cek, surat berharga, dan kertas dagang lainnya. Nah, struktur organisasi Bank Indonesia. Bank Indonesia dipimpin Dewan Gubernur yang terdiri dari Gubernur 1 orang, Deputi Gubernur Senior 1 orang, Deputi Gubernur minimal 4 dan maksimum 4 orang. Yang kelima, urusan atau biro yang terdiri dari 4 sektor, yaitu moneter, perbankan, sistem pembayaran, dan manajemen internasional. Keenam, kantor cabang. Dewan Gubernur Bank Indonesia. Syarat anggota: warga negara Indonesia, memiliki akhlak moral yang tinggi, memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, dan hukum. Kedua, gubernur dan deputi gubernur senior diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketiga, deputi gubernur diusulkan oleh gubernur, diangkat oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang keempat, larangan bagi anggota Dewan Gubernur yaitu 1. Mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga. 2. Mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Ketiga, merangkap kejabatan kecuali karena tugas jabatan. Dan yang terakhir, menjadi pengurus DN atau anggota partai politik. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.